Tak punya uang, dia nekat coba baju termahal hingga resletingnya rusak. Biar tak ketahuan palsu, dia santai lempar baju itu ke pegawai lalu mengajak temannya kabur. Tapi pegawai toko sadar dan memanggilnya. Malu, dia memojokkan pegawai itu dan ngotot tak mengaku. Temannya kira dia akan bayar, tapi dia malah memaksa pergi. Karena canggung, teman kayanya terpaksa membelikan baju itu. Kini mereka ragu status Zhang Yiting dan ingin mengujinya. Saat istirahat, seseorang pura-pura mengenalkannya pada pria, namun Zhang Yiting langsung tanya asal-usul keluarga pria itu. Lupakan latar belakang keluarganya. Dia bilang kalau tahun ini belum menikah, aku harus pulang urus bisnis keluarga. Meski kamu setuju, lihatlah adik laki-lakiku. Kenapa? Karena kakaknya Zhang Shikai adalah otak sindikat penipuan Asia Tenggara yang menjebak perempuan ke luar negeri untuk disiksa. Saat Zhang Yiting mencoba menghindar, tiba-tiba muncul seorang wanita di sampingnya. Wajah Yiting pucat pasi karena putri wanita itu tewas disiksa Shikai. Wanita itu sengaja mendekat dan langsung membongkar identitas asli Zhang Yiting serta Jia Mingyuan. Bisnis keluarganya palsu. Kemewahannya hasil mengorbankan kita semua. Waspadalah agar tidak celaka seperti saya. Ketika Zhang Yiting sedang berjuang di dalam air, wanita itu dengan tenang pergi. Tiba-tiba, seorang pemuda tampan datang menghampiri untuk menolongnya. Yiting mengira ini adalah cinta sejati, namun ia tidak menyadari bahwa itu adalah jebakan yang dirancang untuknya. Lalu, apa sebenarnya tujuan di balik semua ini? Mari kita simak episode pertama, Musim Kembali ke Jiwa, untuk mengungkap kisah Zhang Yiting. Meskipun ia dalam keadaan berantakan, namun Zhang Yiting tetap terobsesi menjadi sosialita. Ia menilai mangsa di depannya dengan saksama. Tanpa disadari, keramahan pria itu juga jebakan. Pria itu mengajaknya ke suite presiden untuk mencuci pakaian. Di dalam, Yiting terpukau. Ruangannya sangat luas, persis bayangannya. Kamera di meja pun tampak mewah. Yiting ingin lepas dari bayang-bayang adiknya yang hanya bisa memasak. Begitu kejahatan kakak dan ibu angkatnya terungkap, Xiao Satami. Jika kedok sosialita palsunya terbongkar, hidupnya hancur. Baginya, status keluarga dokter adalah tiket naik kelas sosial. Menikahi pria kaya akan membersihkan masa lalunya. Maka, suite mewah dan pelayan sewaan pun digunakan untuk menjebak Zhang Yiting. Tak disangka, dalangnya adalah Zhao Min, wanita yang mendorong Zhang ke air. Demi rencananya, Zhang mencari tahu latar belakang pria itu di resepsionis dan meninggalkan nomor teleponnya. Ia meminta nomor telepon itu diberikan. Namun setelah berhari-hari tanpa kabar, Zhang Yiting tak tahan dan langsung mendatanginya. Ethan sengaja membuatnya cemas sebagai bagian dari taktik tarik ulur dalam perangkap penipuan yang dirancangnya. Chang'an mengurus biaya. Biar aku urus semuanya. Suaramu bagus dan menarik perhatianku, tapi jangan mencampuri urusanku. Keluarga ajarkan saya terbuka ke perempuan. Demi gengsi, Ethan memarahi dua pelayan. Sementara pelayan yang disuap langsung minta maaf dengan sopan pada Zhang Yiting. Hal sepele ini sangat berkesan bagi Yiting yang bermimpi jadi istri orang kaya agar status sosialita palsunya jadi nyata. Maka malam ini tujuannya jelas. Ia aktif mencari peluang. Malam ini aku mau jenguk nenek lagi. Aku boleh ikut, kamu yakin? Kalau boleh, aku mau tunjukkan baktiku padanya. Sembari menyelimuti nenek, dia menyelidiki keluarga Ethan. Ayahnya diplomat Thailand di Jerman. Ayahku diplomat Thailand di Jerman, tapi sudah wafat. Aku lanjut hidup. Kamu, ibuku menikah lagi. Ayah tiriku kerja di Asia Tenggara, pemasok merek mewah hingga gedung putih. Mereka tak punya anak. Jadi, sejak 1932, aku sekolah di pabrik. Tapi keluargamu pebisnis kan? Gak mau. Lalu kamu tertarik pada apa? Besoknya, Nison membelikannya baju mahal dan mengajaknya menemui orang penting. Namun, Zhang Yiting kecewa karena orang itu mengabaikannya dan malah sibuk memilih kado untuk calon menantunya. Bentar, kelihatannya miskin banget, gak tahu juga kamu kenal dia di mana. Pelanin suaranya. Ibunya sengaja mengatakan itu agar terdengar karena mereka tahu sosialita palsu ini menghalalkan segala cara demi masuk kalangan atas dan menjadi menantu kaya. Setelah persiapan lama, sandiwara ini pun dimulai. Zhang Yiting dibawa ke lokasi lelang, tepat saat lelang gelang giok incaran ibu Ethan. Pertarungan sengit pun resmi dimulai. Nomor 71 di 500.000. Terima kasih Nyonya. Nomor 6 ke 6 di 550.000 dolar Amerika. 600, bener? 691. Kita punya 600.000 $1. Kenapa 650? Saat ini sudah sampai pada... Saat pembawa acara hampir mengetuk palu di angka 650.000, Ethan mencegah ibunya menawar lagi. Melihat keinginan ibu Ethan, Zhang Yiting memutuskan maju demi memberi kesan baik. Tepat sebelum palu jatuh, dia menawar 700.000 dan menang. Ternyata, peserta lain hanyalah NPC dalam skema penipuan investasi ini. Gelang ini adalah hadiah pertemuan pertama. Christina, itu hadiah keluarga Gafdan dari bisnis Fujian. Dapat jabat tangan berharga, tapi 700.000 dolar sangat besar. Jadi saat tanda tangan, Zhang Yiting ragu. Biar aku bayar, santai saja. Meski khawatir, ciuman Ethan membuat Zhang Yiting merasa dekat dengan kemewahan. Muncul niat berbahaya, pulang minta uang pada ibunya, dan siap bertengkar jika ditolak. Mau minta berapa? 1 juta dolar Amerika, kamu gila ya? Aku cuma tanya 1 juta mau dikasih atau tidak? Jangan lupa itu. Apa yang pernah dia lakukan dengan orang itu? Mungkin dia tidak tahu. Tapi aku tahu.
sangat jelas mengetahuinya. Zhang Yiting tak tahu kakaknya masih hidup, tapi dia tahu ibunya ingin membunuh kakaknya. Jika tak diberi 1 juta, dia akan membongkarnya. Kalau tidak, aku tidak akan datang mencarimu seperti anjing. Begitu tegang. Zhang Yiting menemui Ethan. Tak heran Ethan dijuluki playboy, dia langsung memberinya hadiah dan mengajak makan malam bersama ibunya nanti malam. Hal ini membuat Zhang Yiting sangat bahagia. Saat itu, Nyonya Zhang menelepon. Kamu bisa datang mengambil uangnya. Langsung saja transfer ke rekeningku, kan lebih mudah. Uang sebanyak itu cuma bisa kasih tunai. Ingat, setelah ini tutup mulut. Baik, terima kasih, Ma. Dia berpura-pura akrab dengan ibunya agar Ethan tak curiga. Tapi di rumah, dia malah dikurung. Karena sudah sore dan mertua menunggu makan, dia kabur lewat jendela pakai kain tirai. Namun dia tetap terlambat sampai hotel. Ethan pun turun dengan marah. Ada apa, Mama? Dia sudah pergi. Tidak. Maaf, aku ingin memberitahumu sesuatu yang sangat penting. Tunggu sebentar, semua ini. Sesuai rencana Ethan, dia menyodorkan dokumen ke Zhang Yiting berisi kabar kakaknya telah ditangkap. Shikai itu kakakmu. Jelaskan sesuatu. Lihat dia. Identitas terbongkar, Zhang Yiting tahu cinta yang baru dimulai ini mungkin berakhir. Di tengah kegelisahan, tiba-tiba mobil Ethan kembali berhenti. Seolah saat paling tak berdaya, sosok yang dinanti muncul. Zhang Yiting pun langsung naik ke mobil. Maksudnya sengaja membicarakan soal mata uang virtual, bahkan menaruh dompet mata uang itu di depannya, agar semakin memperkuat kesan di alam bawah sadar Zhang Yiting. Sebenarnya alasan aku marah bukan karena latar belakangmu atau karena kamu selalu dengan ceria ya. Menurutmu aku juga menyukaimu soal perubahan dalam hal ini. Taktik jitu ini beri Zhang Yiting harapan. Pasti dia akan ajukan syarat. Lihat cara si playboy minta uang. Ikutlah denganku. Kita pergi ke tempat di mana tidak ada yang mengenal kita. Tunggulah aku selama 2 tahun. Kamu tidak perlu masuk ke masa kecil ibuku, akhirnya ke rumah keluarga penganut kepercayaan. Ini sebelum identifikasi. Mungkin kamu harus menemaniku beberapa hari. Zhang Yiting terharu tak menyangka bisa kabur bersama kekasih. Karena keluarganya berbisnis tipu-tipu, dia tak ingin prianya hidup susah. Bukankah itu bagus? Dia pun masuk perangkap. Zhang Yiting mencuri dompet digital ibunya tengah malam. Padahal bisnis Nyonya Zhang hampir rampung. Katanya, jika dompet itu diambil sebelum kontrak, tamatlah riwayatnya. Yiting ke hotel dengan sukacita. Namun saat membayangkan masa depan, ada gadis di lift, Anci, mantan korban sekaligus mainan kakaknya. Sepertinya dia keduluan orang lain.